Batang besi panas bersuhu 1000 derajat menembus tubuh seorang pria, tapi ia justru tersenyum. Akhirnya, ia bisa ikut misi bersama idolanya, sang Iron Knight. Mereka berdua pun naik ke sebuah pesawat. Perintah pertama Iron Knight sederhana, bersihkan perisainya. John menggosoknya dengan teliti. Namun sebelum mereka sampai ke lokasi misi, Knight tiba-tiba memerintah John untuk melompat dari pesawat. Tanpa peringatan, Iron Knight menarik John dan melompat dari ketinggian puluhan meter. Setelah mendarat, Knight berjalan terus tanpa menoleh, sementara John harus memunguti semua perlengkapan dan mengejarnya. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah gua. Di pintu gua, ada jas lab putih dan sebuah kotak makanan anjing. Ternyata target misi mereka adalah seorang ilmuwan dan seekor anjing yang mungkin pernah berada di sana. Mereka berdua pun masuk. Iron Knight langsung memerintah John untuk menjadi pelindung jalan, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. John yang tak punya perisai, menggunakan dirinya sebagai pelindung jalan, sama saja dengan bunuh diri. Tapi Knight hanya berkata dingin, "Ini perintah, kau pengikutku." John pun maju perlahan, tubuhnya siap menjadi umpan. Awalnya tak terjadi apa-apa, tapi saat ia menoleh, seekor beruang mutan tiba-tiba muncul dan menyerang Iron Knight. Pertarungan sengit pun terjadi, namun senjata Knight patah, dan ia mulai kewalahan. Ia lari keluar gua, berteriak minta tolong, lalu berpura-pura mati agar bisa kabur. Tapi beruang itu cerdas, berpikiran seperti manusia. Ia membalik tubuh Knight dan hendak mencabik-cabiknya. Knight panik dan berteriak, "John, tembak!" John sempat terpaku beberapa detik, lalu mengambil senjata dan menembak beruang itu hingga mati. Namun bukannya berterima kasih, Iron Knight malah marah karena John terlambat. Ia kemudian memerintahkan John mengambil peralatan medis dan mengancam akan menghukumnya nanti. John sadar, orang ini bukan pahlawan masa kecilnya. Ia duduk diam, menatap Iron Knight yang perlahan mati di hadapannya. Setelah itu, ia mengenakan pakaian dan baju zirah sang ksatria. Rasanya luar biasa. Ia melempar batu, dan batu itu melesat setengah kilo jauhnya, dan satu tendangan menghancurkan dinding batu, serta api keluar dari tangannya. Bahkan, armor itu bisa melayang terbang ke udara. Markas yang mendengar pelayan Knight sudah mati, kemudian mengirim pengikut Brotherhood untuk datang dan memperkenalkan diri sebagai pelayan baru. Ia tak tahu bahwa John adalah orang di balik armor itu. Untuk menjaga rahasianya, John sempat ingin membunuhnya juga. Namun saat anak itu membungkuk hormat, John mengurungkan niatnya. Ia berbalik, meniru gaya Iron Knight dan berkata pelan, "Bersihkan." Melihat bocah itu dengan hati-hati memoles armor, John merasakan keyakinan tumbuh di dalam dirinya. Ia pun menerima pelayan barunya dan berangkat menuju misi berikutnya. Mengikuti jejak radiasi, ia tiba di sebuah sungai dan alat pembacanya menunjukkan tingkat radiasi yang luar biasa tinggi. Seekor salamander pink menyerang mereka, namun pengikutnya dari samping menembak monster itu.